Mbah Soleh adalah santri termuda Sunan Ampel, santri yang rendah hati, soleh dan bersih. Karena kejujuran dan ketulusan hatinya, serta ketaatannya kepada Allah dan gurunya Sunan Ampel, beliau oleh Allah mendapatkan karomah yang luar biasa, yaitu bisa hidup dan mati hingga 9 kali. Meski hingga kini kemunculannya Mbah Soleh untuk hidup kembali saat gurunya Mbah Sunan Ampel merindukannya, hingga kini masih dalam misteri. Jasadnya Mbah Soleh dimakamkan di area Masjid Ampel, Surabaya sebagai tanda betapa Mbah Soleh adalah orang yang berjasa terhadap kebersihan Masjid Ampel, Surabaya. Jadilah orang yang rendah hati, soleh dan bersih seperti Mbah Soleh. Jadilah orang dengan hati yang rendah, dengan kehormatan yang tinggi. Jangan pernah merasa mulia dengan cara merendahkan orang lain, dengan cara membunuh karakternya. Taatlah kepada Allah, Tuhan yang menciptakannya, dan bersihkan diri, selaraskan pikiran, hati dan ucapan dengan memiliki niat yang lurus dan teguh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya bersama suami sedang menuju ke makam Mbah Soleh untuk berziarah, kirim doa terhadap beliau Mbah Soleh. Inilah penampakan dari makam beliau Mbah Soleh yang berjumlah 9, dan masing-masing kijing ada 2 nisan. Yang satu kijing dengan 2 nisan ditutup oleh kain putih. Itulah kijing pertama saat Mbah Soleh dipanggil Allah SWT pertama kalinya. Bapak Ibu, Mbah Soleh termasuk salah satu murid Sunan Ampel yang termuda kala itu. Beliau telah memasuki pondok pesantren milik Sunan Ampel sejak berusia 6 tahun. Tidak sulit untuk membuat dirinya menjadi murid kesayangan Mbah Sunan Ampel. Meski masih kecil, namun keseharian beliau yang rajin mengaji dan tekun menimba ilmu untuk memperdalam Islam membuat dirinya lebih menonjol di antara para santri yang lainnya. Tidak hanya Sunan Ampel, santri-santri yang lebih tua pun sangat menyayangi karena sikapnya yang sopan, penurut dan murah senyum. Mbah Soleh kecil bahkan mendapat julukan khusus karena semangat belajar yang luar biasa gigih dan kebaikan hatinya. Dari ilmu yang didapat beliau, sedikit demi sedikit Mbah Soleh kecil yang sudah beranjak remaja mengerti bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar dan harus diisi dengan banyak kebaikan. Meski bukanlah perkara mudah, namun ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk berbuat kebaikan.
Mulai dari yang sederhana seperti menjaga kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, hingga ilmu hati seperti belajar tentang keikhlasan dan tidak pamrih. Mbah Soleh tumbuh sebagai murid seperti padi. Pengetahuannya yang luar biasa bertambah luas, justru membuat dirinya semakin rendah hati. Dibuangnya jauh-jauh perasaan-perasaan yang membuatnya sombong. Mbah Soleh yang mulai remaja dan mengerti dirinya sudah balik, beliau mulai mengamalkan ilmu yang dimilikinya sedikit demi sedikit. Sebagai awal dari perjalanannya menginjak usia balik, beliau mencoba berbuat kebaikan melalui hal yang paling mudah dahulu, yaitu menjaga kebersihan dirinya sendiri. Mbah Soleh tidak muluk-muluk. Pertama-tama beliau mencoba dengan menjaga kebersihan diri sendiri yang diwujudkan dengan menjaga wudhu sepanjang waktu. Terasa berat memang di awal-awalnya, tetapi beliau berusaha untuk mengistiqomahkan, membiasakan dirinya dengan wudhu. Jika suatu saat beliau malas untuk menjaga wudhu, diingatnya kembali pesan gurunya Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel pernah berpesan bahwa Allah menyukai amalan kecil namun terus-menerus dan tidak terputus. Begitulah Mbah Soleh selalu mengingatnya, selalu tertanam dalam diri jiwa Mbah Soleh. Setelah beberapa bulan, Mbah Soleh berhasil membiasakan diri dengan terus-menerus menjaga wudhunya. Bahkan sebelum tidur pun, Mbah Soleh tidak lagi merasa berat dan malas untuk berwudhu. Baginya, kegiatan menjaga wudhu sudah menjadi kewajiban dan kebiasaannya. Setelah kebiasaannya terbentuk dengan baik, Mbah Soleh pun meningkatkan target kebaikan yang beliau lakukan. Beliau mencoba untuk membersihkan hal yang lain selain dirinya sendiri. Beliau pun berpikir, sekiranya apa yang bisa beliau bersihkan dan akan membawa manfaat kepada orang lain juga. Namun, sampai 3 hari 3 malam, Mbah Soleh merenung. Beliau tidak kunjung mendapatkan jawaban yang menurutnya pas. Hingga akhirnya pada pagi hari, di hari keempat, Mbah Soleh yang sudah remaja itu memutuskan untuk melakukan sholat duha. Pada pagi itu, saat matahari sedang naik, Mbah Soleh pergi ke Masjid Ampel, tempat beliau mondok. Masjid yang megah itu mempunyai banyak jendela di setiap sisinya, sehingga sinar matahari bisa masuk untuk menerangi bagian dalam masjid saat siang. Pada zaman saat itu listrik memang belum ada. Karena sudah mempunyai wudhu, Mbah Soleh langsung saja masuk dan memulai sholatnya. Ditunaikanlah sholat tersebut. Mbah Soleh sholat dengan sangat khusyuk sekali. Beliau melakukan gerakan-gerakan sholat secara urut dengan tumak ninah dan tenang, tanpa sedikit pun tergesa-gesa. Tiba saat gerakan sujud, Mbah Soleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba ingin berbuat kebaikan. Hamba ingin membersihkan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk orang banyak. Tetapi doa Mbak Soleh belum selesai ketika tiba-tiba ada angin berhembus yang meniupkan butir-butir pasir yang sudah ada di lantai sedari tadi ke hidungnya. Mbah Soleh pun tidak bisa bernafas dan terbatuk-batuk. Dan dalam sujudnya, Mbah Soleh tidak bisa melantunkan doanya secara khusyuk. Tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai 2 rakaat.
Setelah Mbah Soleh menunaikan 2 rakaat dalam salatnya, Mbah Soleh berdoa lagi, melanjutkan doanya yang tadi terputus ketika sujud. Ya Allah, mohon beri hamba pencerahan. Hamba ingin berbuat kebaikan berupa membersihkan sesuatu selain diri hamba sendiri, sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan dalam kehusukan doa itu, lagi-lagi angin berembus dan menerbangkan pasir-pasir yang ada di lantai. Kali ini pasir-pasir itu mengenai mata Mbah Soleh, sehingga Mbah Soleh kelilipan. Sambil membersihkan matanya Mbah Soleh menggerutu di dalam hati, bagaimana masjid yang digunakan untuk beribadah oleh banyak orang, baik dari dalam maupun luar, ini kok begitu kotornya, sehingga para jamaah tidak bisa khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Beliau pun tiba-tiba berseru, harusnya ada ini yang membersihkan masjid ini. Kemudian Mbah Soleh terdiam sebentar, dilihatnya sekelilingnya. Beberapa temannya yang juga sedang sholat atau berdoa menjadi tidak bisa khusyuk karena angin tadi. Mbah Soleh tersenyum, sangat puas. Tiba-tiba beliau berdiri dan berteriak, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku tahu. Lalu Mbah Soleh pergi mencari sapu, ember, dan kain pel. Allah telah menjawab pertanyaan Mbah Soleh melalui angin yang mengganggu salatnya itu. Allah memberitahu bahwa Mbah Soleh bisa berbuat kebaikan dengan membersihkan Masjid Agung Ampel, sehingga semua orang dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang. Mbah Soleh pun mulai membersihkan masjid dengan menyapunya. Mbah Soleh menyapunya dari ujung barat ke ujung timur hingga bersih. Setelah itu, Mbah Soleh mengepel lantai masjid yang tadi sudah disapunya juga dari ujung barat ke ujung timur. Kini lantai masjid telah menjadi bersih, bahkan lebih bersih dari yang pernah ada. Tiba saat sholat duhur, seperti biasanya semua santri berkumpul dan melakukan sholat berjamaah dengan diimami oleh Mbah Kanjeng Sunan Ampel. Setelah sholat jamaah, mereka pun melakukan wiridan bersama. Angin kembali berembus. Mbah Soleh tidak terganggu sedikit pun dengan debu-debu yang terbang, karena tadi beliau sudah membersihkannya. Dilihatnya lagi sekelilingnya, dan tidak banyak lagi teman-temannya yang terganggu, meski masih ada 1 atau 2 orang yang kadang-kadang masih ada yang bersin-bersin. Mbah Soleh puas dengan hasil kerjanya hari ini. Beliau berjanji akan lebih giat lagi untuk membersihkan masjid, sehingga tidak satu pun orang yang beribadah di dalamnya akan merasa terganggu. Esoknya Mbah Soleh bangun lebih pagi dari biasanya. Mbah Soleh bertekad akan membersihkan masjid, sehingga saat waktu sholat berjamaah subuh tiba, teman-temannya bisa berjamaah dengan senang. Meski masih agak malas dan mengantuk, Mbah Soleh tidak ingin membiarkan keburukan menguasai dirinya. Diambillah sapu, ember, dan pel. Beliau membersihkan masjid dengan sigap seperti kemarin. Dibersihkan masjid tersebut yang megah itu. Beliau sudah berjanji pada dirinya sendiri agar bisa berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk orang banyak. Saat azan subuh, tiba-tiba santri-santri mulai berdatangan. Satu persatu, dengan mata yang masih kerip-kerip dan nyawa yang belum utuh, namun begitu memasuki pelataran masjid, sudah tercium bau yang sangat harum dan menyegarkan, sehingga mereka yang tadinya mengantuk tiba-tiba menjadi terbelalak.
Beberapa santri saling berbicara dan memuji bau harum itu. Mereka pun bergegas mengambil air wudhu. Mereka tidak lagi mengantuk dan semangat untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Sambil menunggu Mbah Sunan Ampel rawuh dan mengimami, ada beberapa santri yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, dan juga ada yang saling berbicara untuk menghilangkan rasa kebosanannya untuk menunggu Mbah Sunan Ampel. Sementara Mbah Soleh sekali lagi merasakan kebahagiaan yang luar biasa, menyaksikan bagaimana teman-temannya kini bisa beribadah dengan senang dan khusyuk. Tidak lama kemudian tibalah Mbah Sunan Ampel rawuh. Wak Kadir yang diberi tugas untuk mengumandangkan azan segera berdiri di belakang tempat Sunan Ampel memimpin salat jamaah dan mengumandangkan iqamah. Salat berjamaah pun dimulai. Seperti biasanya, setelah selesai, Mbah Sunan Ampel memberikan sedikit ceramah kepada santri-santrinya itu. Mbah Sunan Ampel baru akan membuka kitab. Tiba-tiba Wak Kadir maju membisiki Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel tersenyum. Kemudian melanjutkan kembali mengajinya. Pagi itu, meski sempat gempar, namun santri-santri segera melupakan kejadian pagi itu. Kegemparan pagi itu karena merasa tempat atau masjid tersebut bersih dan baunya harum. Meski itu merupakan kejadian baik dan bukan kejadian buruk, namun kesibukan santri-santri menenggelamkan peristiwa itu. Mereka larut dalam kegiatan masing-masing. Hingga 7 hari setelah kejadian itu, para santri benar-benar melupakannya. Setelah subuh dan sebelum memulai ceramah paginya, Sunan Ampel bertanya kepada santrinya, "Mana Soleh?" Santri-santri yang sudah siap mencatat materi ceramah menutup kembali buku mereka. Mereka saling bertatap-tatapan. Ada yang celingak-celinguk. Mereka semua mencari Mbah Soleh. Mbah Soleh yang merasa terpanggil segera berdiri sambil mengacungkan tangan kanan dengan sangat gemetaran. Beliau takut telah melakukan kesalahan besar sehingga dipanggil di depan teman-temannya oleh Mbah Sunan Ampel. "Saya Kiai." Mbah Soleh berucap dengan nada suara yang menggantung. "Sini, kamu maju nak ke depan sini." Dengan gemetaran dan penuh rasa hormat, Mbah Soleh pun maju, selangkah demi selangkah, melewati teman-temannya yang lainnya. Dari tempatnya berdiri hingga ke tempat Mbah Sunan Ampel terasa begitu jauh. Semua mata tertuju kepadanya. Setiap orang saling bertanya, meski dengan berbisik-bisik. Mereka, para teman-temannya atau para santri, menebak-nebak apa gerangan yang Soleh lakukan. Mbah Soleh pun sampai di depan Sunan Ampel dengan wajah tertunduk dan air mata mengalir menetes di pipinya sambil gemetaran. Mbah Sunan Ampel melihat kalau Mbak Soleh ketakutan. Mbah Sunan Ampel kemudian mengelus kepalanya Mbah Soleh. Mbah Soleh yang semula sangat takut tertunduk mulai berani menatap Mbah Sunan Ampel secara langsung. Namun tetap saja beliau tidak bisa berkata-kata. Mulutnya masih bergetar sangat hebat, seperti hatinya yang sedari tadi dak dik dik dak. "Aku ingin semua santri, semua kawanmu tahu kalau kamu yang semingguan ini yang membersihkan masjid ini hingga bersih dan wangi. Aku sendiri juga merasakan kebersihan lantainya, Soleh.
Bahkan aku merasa seperti sholat di atas sajadah. Mbah Soleh tertegun. Semua orang juga ikut tertegun, kecuali Sunan Ampel. Sunan Ampel memeluk dan mengelus kepalanya Mbah Soleh. Mbah Soleh merasa mendapatkan dekapan dan sentuhan dari Mbah Sunan Ampel. Suasana menjadi haru biru. Sejak saat itu, Mbah Soleh semakin rajin membersihkan masjid, malah semakin bersemangat. Mbah Soleh semakin semangat dan semangat, tidak malas lagi karena usahanya benar-benar dihargai. Keinginan Mbah Soleh untuk berbuat kebaikan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak mendorong teman-temannya juga ikut berbuat kebaikan. Mbah Soleh tidak lagi sendiri membersihkan masjid karena banyak juga teman-teman yang mulai membantunya. Betapa kebaikan dapat menular dan dibalas kebaikan juga yang jauh lebih banyak dari yang kita berikan. Hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Jasadnya dimakamkan di area masjid sebagai tanda betapa Mbah Soleh adalah orang yang berjasa terhadap kebersihan Masjid Agung Ampel Surabaya. Namun sejak kepergiannya Mbah Soleh itu, masjid belum menemukan pengganti beliau yang benar-benar bisa menjaga kebersihan masjid. Tidak ada lagi bau harum di pagi hari dan santri-santri kembali mengantuk jika jamaah subuh tiba. Kepergian Mbah Soleh meninggalkan duka yang mendalam, meski tidak tersurat namun dirasakan oleh seisi pesantren. Suatu pagi, setelah beberapa saat kepergian Mbah Soleh, masjid yang tidak dibersihkan menjadi kotor kembali. Sunan Ampel pun mengadakan kerja bakti setelah mengaji subuh. Ide tersebut muncul lantaran suasana ngaji pagi tidak semarak lagi karena banyak santri yang mengantuk. Putra Sunan Ampel sendiri juga ikut sholat subuh bersamanya, juga berkata kepada ayahnya dengan spontan bahwa masjidnya kotor dan tidak wangi lagi. Sunan Ampel pun tiba-tiba teringat dengan muridnya itu yang bernama Mbah Soleh. Beliau bergumam hati, "Leh Soleh, coba aja kalau ada kamu, pasti ini masjid bersih lagi." Tak lama kemudian muncullah sosok berupa Mbah Soleh dan melakukan kebiasaan seperti yang Mbah Soleh lakukan setiap harinya, menyapu dan mengepel lantai masjid. Mbah Sunan Ampel dan para santri takjub. Hampir semua dari mereka melongo, tidak percaya kalau Mbah Soleh kini hidup lagi, hadir lagi di antara mereka. Santri-santri bersorak, tetapi juga ada rasa kaget yang luar biasa yang mereka tutupi. Tetapi karena rasa senangnya yang bukan kepalang, mereka pun bersemangat membersihkan masjid lagi bersama Mbah Soleh. Semua para santri jadi bersemangat lagi. Masing-masing dari santri bahu-membahu dan saling membantu. Kini Masjid Agung Ampel Surabaya telah bersih dan harum kembali. Sebenarnya sosok Mbah Soleh yang hidup itu siapa? Inilah yang saya maksudkan dengan sebuah misteri. Entah dari mana sosok Mbah Soleh itu muncul, tapi hal itu tidak lagi menjadi soal. Yang terpenting adalah Mbah Soleh yang baik hati telah kembali hidup dan kembali bersama mereka. Hanya Allah yang Maha mengetahui misteri dari siapa Mbah Soleh itu yang muncul di tengah-tengah santri itu, yang hidup kembali untuk melaksanakan kebersihan Masjid Agung Ampel Surabaya.
Sayang, tak lama kemudian sosok yang berupa Mbah Soleh itu meninggal lagi dan dimakamkan untuk kedua kalinya di samping makam pertamanya. Untuk kedua kalinya setelah pergian Mbah Soleh, masjid menjadi kotor kembali dan tidak wangi lagi. Santri-santri kembali ngelemprek, tidak bersemangat. Mereka tidak lagi bersemangat ngaji dan sholat subuh berjamaah. Dan lagi-lagi kejadian itu membuat galau Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel merindukan kehadiran Mbah Soleh. Tanpa disadari, Mbah Sunan Ampel batin lagi seperti sebelumnya. Coba saja kalau ada Soleh, pasti deh masjid ini bersih. Santri-santri akan semangat sholat subuh berjamaah dan mengaji lagi. Subhanallah. Untuk ketiga kalinya muncul lagi sosok berupa Mbah Soleh, lengkap dengan sapu dan pel untuk membersihkan lantai masjid. Sosok serupa Mbah Soleh itu langsung membersihkan masjid yang kotor seperti biasanya. Begitulah ceritanya. Kemuraman berulang kembali. Mbah Soleh hidup, muncul, dan meninggal dunia lagi. Begitu harapan Mbah Sunan Ampel dijawab oleh Allah dengan kembalinya Mbah Soleh hidup lagi. Begitulah. Namun seperti dua pendahulunya, umur sosok serupa Mbah Soleh itu tidak panjang lagi. Beliau meninggal kembali dan muncul lagi saat Sunan Ampel gundah mengharapkan kehadiran Mbah Soleh, hingga kemunculannya yang ke-8. Mbah Sunan Ampel yang sudah berusia lanjut berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau pun Mbah Soleh ikut meninggal dunia dan beliau pun dimakamkan untuk yang terakhir kalinya, yaitu ke-9. Jadi penampakan dari makam 9 ini hanya Allah yang maha mengetahuinya. Ini adalah makam dari beliau Mbah Soleh. Ada 9 kijing atau 9 makam. Beliau tidak lagi muncul meski masjid menjadi kurang bersih dan para santri kembali ngantuk bersama dengan gurunya. Beliau beristirahat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya. Begitulah cerita tentang Mbah Soleh. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan dan membuat kita dicintai oleh orang banyak. Bapak Ibu, dari cerita Mbah Soleh ini, marilah kita ambil pelajaran dan hikmahnya. 1. Dengan menjadi agen perubahan sendiri, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan perubahan yang positif. Perubahan yang nyata akan lebih efektif jika dimulai dari pemikiran dan tindakan diri kita sendiri. Bahwa betapa kebaikan dapat menular dan dibalas kebaikan juga yang lebih banyak dari yang kita berikan. Ketika diri kita menunjukkan perubahan positif, orang lain cenderung terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa. Demikian sejarah dari Mbah Soleh dan 9 makam beliau yang saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada maupun dari tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh bini sepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.